Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isidor Salvador Marto. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi multimedia pembelajaran interaktif dalam bentuk MMP. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama, multimedia. Pengertian multimedia. Istilah multimedia secara etimologis berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan informasi seperti teks, gambar, dan video. Jadi, secara bahasa istilah multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa multimedia seperti teks, gambar, video, dan suara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Yang artinya multimedia ini sebagai sarana informasi yang bisa menyampaikan pesan atau kesan yang kita akan sampaikan kepada siapapun, kepada teman ataupun terhadap siapapun, terlebih kepada keluarga. Yang berikut, elemen multimedia. Sarana garis besar. Elemen multimedia dapat digolongkan menjadi dua, yakni elemen multimedia dalam berbasis waktu antara lain teks dan gambar. Yang berikut, informasi dalam multimedia jenis diskret, tidak berubah dari waktu ke waktu, sehingga multimedia ini bersifat statis. Artinya, informasi dalam multimedia jenis diskret ini tidak berubah dari waktu ke waktu, sehingga multimedia ini bersifat statis atau tidak berubah-ubah, stuck saja. Yang berikut, adapun dalam multimedia jenis kontinu, informasi berubah seiring dengan perubahan waktu. Nah, jadi ini multimedia bersifat kontinu ini dia berubah-ubah seiring berjalannya waktu, dia juga bisa berubah-ubah. Contohnya, multimedia jenis kontinu ini antara lain animasi, suara, dan video. Semua jenis multimedia ini mempunyai peran yang penting dalam menyampaikan informasi, karena masing-masing multimedia ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang berikut pemanfaatan multimedia. Perkembangan teknologi komputer yang luar biasa saat ini mempengaruhi keluasan pemanfaatan multimedia. Yang artinya dengan perkembangan teknologi komputer sekarang ini, dengan zaman yang makin modern, nah kita bisa memanfaatkan multimedia, contohnya seperti komputer tadi, untuk leluasa pemanfaatan multimedia terutama dalam bidang pendidikan. Oke, kini multimedia sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Multimedia sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat karena mungkin keseharian masyarakat ataupun informasi ataupun melalui multimedia seperti komputer tadi bisa mempermudah informasi kita terhadap siapapun dengan jangkauan yang jauh. Begitu kita bisa menggunakan multimedia ini melalui komputer, bisa menyampaikan informasi ataupun segala sesuatu yang kita butuhkan melalui multimedia, contohnya komputer. Berbagai sektor yang memanfaatkan multimedia antara lain di sini beberapa sektor yang memanfaatkan multimedia antara lain. Yang pertama, pendidikan. Pemanfaatan multimedia dalam bidang pendidikan bisa dalam bentuk multimedia PM interaktif atau MPI dan e-learning. Yang berikut dalam bentuk bisnis. Pemanfaatan multimedia dalam bentuk bisnis bisa dalam bentuk profil, demo, produk, dan iklan. Dalam bisnis ini kita melalui komputer kita bisa mempromosikan produk apa yang dikembangkan atau iklan yang bisa meyakinkan orang lain untuk memilih produk tersebut. Yang kedua,
Bab 2, prinsip multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, dan animasi, simulasi secara terpadu, dan sinergi dengan bantuan aplikasi komputer untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, dalam multimedia pembelajaran ini dikombinasikan dari beberapa elemen seperti teks, gambar, dan video. Nah, melalui komputer juga kita bisa mencapai pembelajaran yang dimana mungkin melalui komputer ini cara belajar kita bisa melalui komputer. Tujuan pembelajaran kita menjadi agak sedikit gampang begitu. Yang berikut, teori kognitif. Teori kognitif ini merupakan salah satu teori belajar kognitif yang diperkenalkan oleh seorang profesor psikologi Amerika, Richard Mayer, pada tahun 1990-an. Teori ini adalah subteori dari beban kognitif Svelers 1998 yang diterapkan terutama untuk pembelajaran multimedia karena banyak memiliki kesamaan dengan itu. Asumsi dasar teori Mayer adalah bahwa teori kerja manusia memiliki dua subkomponen yang bekerja secara paralel atau visual dan auditory. Dan pembelajaran dapat lebih berhasil jika dua saluran ini digunakan untuk mengelola informasi pada waktu yang sama. Oke, visual dan auditory ini menjadi salah satu pembelajaran yang mungkin berhasil jika digunakan untuk mengelola informasi. Dan kedua komponen ini bisa digunakan secara bersamaan walaupun informasi pada waktu yang sama, tapi kita bisa menggunakan komponen ini secara bersamaan di waktu yang sama. Yang kedua, prinsip multimedia pembelajaran. Tantangan kita adalah bagaimana agar kita siswa belajar melalui multimedia pembelajaran dapat mengurangi aktivitas extraneous atau praising, mengelola aktivitas essential praising, dan meningkatkan aktivitas generation praising. Oke, di sini juga terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan ketika kita mengakomodasikan multimedia untuk pembelajaran. Prinsip untuk mengurangi aktivitas extraneous praising antara lain continue, concurrent, signaling, rediksi, segmenting, pre-training, medali, multimedia, personalization, activity. Jadi ini beberapa komponen untuk dalam prinsip multimedia begitu. Oke. Yang berikut, aspek multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran dimaksudkan sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Oke, multimedia ini sebenarnya salah satu media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Contohnya kita bisa gunakan dalam bidang pendidikan tadi. Contohnya dalam hal mencari informasi atau mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Yang berikut, program multimedia pembelajaran akan memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih luas dan individual terhadap materi pembelajaran. Yang artinya kita bisa menggunakan multimedia ini sebagai individual terhadap materi pembelajaran. Kita bisa menggunakan multimedia ini untuk mencari segala sesuatu, contohnya mencari informasi yang berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kita bisa menggunakan multimedia ini sebagai sarana yang mungkin sangat bisa membantu kita. Oke, di sini ada pun beberapa aspek dalam multimedia. Dalam media seperti kemajuan, petunjuk, dan tampilan. Yang berikut, bab 3, multimedia pembelajaran interaktif.
Yang pertama, pengertian MPI atau multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif atau MPI adalah suatu program pembelajaran yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dalam sinergi dengan bantuan perangkat komputer atau sejenisnya untuk mencapai tujuan grafik tertentu, di mana penggunaan dapat secara aktif berinteraksi dengan program. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi, multimedia pembelajaran interaktif ini berisi kombinasi seperti teks, gambar, dan grafik, video, animasi. Nah, ini juga bertujuan untuk mempermudah pembelajaran yang dimana penggunaan dapat secara aktif berinteraktif dengan program yang kita gunakan atau yang kita buat begitu, program apa, seperti contohnya tadi grafik, suara, dan video, kita bisa menggunakan multimedia. Yang berikut 3 hal pokok atau kata kunci dalam multimedia interaktif. Kata kunci dalam MPI tersebut adalah yang pertama multimedia, yang kedua pembelajaran dan interaktif. Ketiga hal pokok ini harus ada. Oke, yang berikut strategi penyajian MPI. Beberapa strategi penyajian materi dalam program MPI. Yang pertama, metode drill and practice. Program MPI drill and practice ini berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu, biasanya adalah seperti mata pelajaran matematika dan bahasa asing. Nah, metode drill and practice ini digunakan dalam mata pelajaran tertentu saja. Jadi dia tidak semua mata pelajaran, tetapi hanya mata pelajaran tertentu seperti yang dijelaskan tadi, seperti mata pelajaran matematika dan bahasa asing. Yang kedua, metode simulasi. Metode simulasi merupakan suatu model atau penyederhanaan dari situasi objek kejadian yang sesungguhnya. Yang berikut komponen MPI. Berikut ada beberapa komponen MPI, antara lain yang pertama, pendahuluan terdiri dari detail page, menu, tujuan pembelajaran, dan petunjuk. Yang berikut isi materi. Isi materi ini terdiri dari kontrol, interaksi, navigasi atau teks, suara, gambar, video, simulasi, dan animasi. Yang berikut penutup, ringkasan. Penutup ini terdiri dari yang pertama ringkasan, latihan, dan evaluasi. Yang berikut keempat, pengembangan MPI. Yang pertama, pengembangan MPI adalah langkah sistematis dalam membuat program MPI. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program MPI. Menggunakan model pengembangan ini, langkah yang mudah untuk membuat program MPI. Nah, melalui model pengembangan ini kita bisa membuat suatu program model pembelajaran interaktif. Yang berikut ada banyak model yang sering dipakai oleh para pengembang MPI. Yang pertama, model pengembangan MPI. Yang berikut, model APET. Model APET adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang didisiplinasi atau kebutuhan penelitian jenis R dan D, di mana tahap awal diperlukan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Model APET ini terdiri dari 5 langkah sistematis dan logis, yakni yang pertama, analisis, penelitian awal, rancangan, produksi, dan evaluasi, diseminasi. Yang berikut ada model ADI, yang berikut model esai trolip, model
LE, yang berikut model Borg and Gold, yang berikut model Invert dan Baron. Yang kedua, pengembangan MPI. Model pengembangan dalam buku ini disebut sebagai model APET. Model ini dapat digunakan sebagai acuan dan penelitian R&D. Model ini dikatakan sebagai acuan karena dia yang menjadi faktor utama, dia yang menjadi titik terdepan untuk bisa penelitian R&D digunakan begitu. Yang berikut esensi dalam penelitian jenis R&D adalah adanya unsur penelitian dan pengembangan. Di sini juga ada beberapa langkah yang digunakan dalam model APET ini mengikuti logika jenis penelitian R&D. Langkah-langkah dalam model APET sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Yang kedua, analisis dan penelitian awal. Kedua, rancangan. Yang ketiga, produksi. Yang keempat, evaluasi dan diseminasi. Yang kelima, evaluasi multimedia. Evaluasi merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pengembangan MPI. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas program multimedia yang telah dibuat oleh orang lain. Evaluasi ini yang dimaksud, kita bisa mengevaluasi apa yang menjadi kualitas program multimedia yang kita buat dan yang dibuat oleh orang lain. Ini menjadi bahan evaluasi untuk mendapatkan agar program multimedia yang kita kembangkan menjadi berkualitas. Melalui evaluasi kita bisa mengembangkan lagi multimedia yang berkualitas. Yang berikut, kriteria kualitas MPI. Kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas MPI meliputi tipe aspek, yakni isi instrumensional dan tampilan. Isi atau materi suatu MPI harus memiliki standar kualitas bidang ilmu yang menjadi pokok bahasa MPI. Oke, itu saja materi yang saya jelaskan. Mungkin pada saat saya menjelaskan materi tentang multimedia pembelajaran interaktif ini, mungkin belum menguasai semua cara penyampaian, gaya bahasanya. Saya mengucapkan permohonan maaf, tetapi saya mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh, walaupun ada kekurangan yang mungkin belum saya terapkan semua, tetapi saya mengucapkan terima kasih. Sekian. Gak mau Pak Darmain. Apa nih? Tekan tuh.